Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini ya, saya akan menjelaskan secara teori mengenai membuat blog. Jadi kita sudah pada kompetensi dasar yang ke-15, yaitu membuat blog. Untuk pada kompetensi sebelumnya kita membuat blog dengan cara gratisan. Ya, di sebelumnya kita sudah jelaskan dengan cara gratisan, yaitu platform Blogger dan WordPress. Sedangkan kali ini kita akan membuat blog dengan cara yang berbayar, ya, dengan platform WordPress. Tentu saja ini agak panjang ya, karena kita harus membeli domain dan hosting. Ingat, kita membeli domain dan hosting. Jadi kita akan setup cPanel. Awalnya kita akan setup cPanel dan dari WordPress-nya. Nah, dan ini sumber layanan ini adalah penyedianya dari Niaga Host, tapi boleh pakai layanan domain dan hosting yang lain ya. Masih banyak lagi, misalkan pusat hosting, rumah web, ya, dan lain-lain. Tapi secara garis besar caranya sama saja. Lebih baik apabila Anda memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hosting dan domain. Ingat ya, kita dengan cara kita pakai saat ini kita pakai WordPress ya, dengan cara yang berbayar. Kita otomatis beli domain dan hosting. Domain ini sekitar 160-an ya, sekarang sekitar 170-an ya. Sedangkan hosting kita pakai yang space-nya 2 mega saja ya, atau yang paling terkecil itu harganya sekitar 300 ribuan. Jadi mengeluarkan uang ya kurang lebihnya 500 ribu untuk beli domain dan hosting. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dari hosting. Hosting merupakan sebuah space atau tempat penyimpanan data sebuah blog atau website di internet yang memungkinkan data tersebut diakses secara online dan dilihat oleh semua orang dari seluruh penjuru dunia. Jadi hosting ini intinya adalah tempat penyimpanan data sebuah blog atau website. Nanti kita menyimpan datanya di hosting ini. Penjelasan lebih lanjut bisa diumpamakan seperti ini. Jika Anda mempunyai sebuah usaha, maka Anda membutuhkan sebuah lapak atau usaha Anda tersebut ya. Kemudian katakanlah lapak tersebut berupa ruko yang mempunyai space 5x5 atau 10x5 dan seterusnya. Begitu pula dengan hosting di internet. Nah, ada beragam varian space berbeda yang dapat Anda pilih ya. 500 MB, 1 GB ya. Nah, seperti ini ya, sekitar 500-an MB ini kalau nggak salah ya, harganya sekitar 300-an ribu ini ya. 1 GB bahkan yang jauh lebih besar. Tergantung ini ya, tergantung lapaknya ini. Kalau offline ya, kalau online ya tergantung kita kapasitasnya. Semakin banyak produk yang akan kita upload ya, kita butuhkan space yang semakin besar. Itu ya, ibaratnya rumahnya, tempatnya. Sedangkan pengertian domain ya, domain adalah alamat sebuah situs berupa .com, net, org, dan lain-lain. Mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi alamat IP address sebuah server komputer atau yang dihosting di domain. Ini ilustrasinya seperti ini. Ketika Anda mempunyai ruko atau sebuah space usaha, tentunya Anda butuhkan adalah alamat. Nah, jadi alamat agar siapapun dapat mengunjungi tempat usaha Anda dengan mudah. Ya, jika Anda sudah mempunyai ruko tapi tidak memiliki alamat, lantas bagaimana orang dapat mengunjungi tempat usaha Anda? Nah, ini kita perlu, kalau online kita perlu namanya domain, jadi sebuah alamat. Nah, domain ini adalah alamat, alat untuk mengunjungi situs. Alamat berubah situs ya, berubah situs untuk mengunjungi tadi ya, mengunjungi istilahnya kalau offline ruko Anda tadi di sini ini. Begitu juga dengan domain, sebuah alamat yang wajib agar website Anda dapat dengan mudah diingat dan dikunjungi oleh orang di seluruh penjuru dunia. Ini untuk tutorial ya, cara membeli hosting. Ini saya ambil dari referensinya Niaga Hoster. Ini caranya seperti ini ya, kita tinggal diikuti saja.
otomatis kita daftar dulu, kemudian memilih paket. Nah, ini paketnya, paket pelajar ada, personal bisnis ya. Ini yang membedakan, apa yang membedakan adalah fitur-fiturnya ini. Nah, ini fitur-fiturnya yang membedakan ya, paket-paketnya ini. Otomatis kalau semakin mahal layanan bisnis ini ya otomatis fitur-fiturnya ini dilihat semakin lengkap ini. Jadi tinggal diklik aja, diikuti semuanya ya. Ini untuk harga dulu ya. Akhirnya sekarang sudah berubah karena setiap tahun harga domain itu semakin naik ya, otomatis berubah. Kalau kita sudah memilih paket ya, kita selanjutnya tinggal cari nama domain dulu. Nah, ini tinggal cari nama domain sampai apa? Sampai nanti tercentang tersedia. Jadi belum digunakan oleh orang lain. Ya, seperti ini. Ya. Ini dulu ya, harga domain dulu sekarang, tapi sekarang sudah sekitar 1 tahun ini, sekarang sudah sekitar ini 169 ini ya, untuk 1 tahun. Nama .com-nya itu sudah 169.000. Kemudian ini ya, paket hostingnya ya, kita memilih hosting, mungkin yang tadi paket terkecil ini sekitar 407.000. Ini totalnya seperti ini, domain dan hosting. Nanti kita tinggal pilih saja, check out. Nah, ini proses pembayaran. Jadi kalau sudah tersedia, domain sudah diorder, terus kemudian hostingnya sudah diorder, nanti kita tinggal membayar saja. Ini totalnya. Ya, tapi kalau sekarang domain plus hosting itu sekarang sekitar ya 500 sampai 600-an ribu. Kemudian kita install ya, setelah kita beli domain, otomatis kita dapat seperti ini ya. Kita dapat cPanel ya, dari nama domain. Kita nanti akan login ke cPanel itu untuk install WordPress. Ini cara install WordPress-nya via cPanel ya. Ingat, ini cara ini setiap tahun berbeda ya, ada pembaharuan. Jadi kebetulan ini dibuat tahun 2017, caranya seperti ini, tapi kurang lebihnya juga sama saja. Yang ini cPanelnya otomatis kita nama pengguna, sandi sudah dikasih oleh pihak penyedia domain ya. Kemudian kita tinggal login saja, terus masuk ini installer. Lalu kita install WordPress. Ingat, masuk cPanel baru kita install WordPress dulu. Ini ya, poin-poinnya seperti ini. Ini sambil dicoba-coba, diikuti ya, diklik-klik saja. Ya, kebetulan ini yang saya jelaskan adalah cara yang berbayar. Kemudian setelah kita install WordPress, otomatis kita menginstal template. Nah, kita memilih templatenya apa saja ya, modelnya, tampilannya seperti ini atau ini. Lalu kita pilih admin. Kita men-setting ya bahasanya semua di sini ini. Kemudian ada dua cara ya, kalau menginstal WordPress via VTV ini ya. Dapat menginstal WordPress melalui cPanel, alternatif lainnya adalah dapat menginstal WordPress melalui via VTV, aplikasi FileZilla. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau kita menginstal WordPress, jadi ada dua cara, satu via cPanel ya, kemudian via VTP. Di modelnya seperti ini.
Kemudian configuration VTV client ya, dipilih seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengentry user sama ini passwordnya ya, ini harus kita ingat untuk passwordnya. Nah, karena nanti filenya akan tampil di sini ini. Biasanya ini kita gunakan apabila website kita atau WordPress kita kena device ya, atau kena hacker, kita bisa menginstal ulangnya lewat sini ya. Kita cek di sini nih. Kemudian WordPress kita pilih ini MySQL Database Wizard di sini nih ya. Kemudian step ya, seperti ini next stepnya kita bisa create user. Kemudian untuk membuat suatu database, kemudian pilih cPanel lalu klik File Manager. Nanti ini secara teori seperti ini ya. Nanti ketika prakteknya tentu saja harus praktek, kemungkinan panel-panelnya sudah ada berbeda ya dari yang saya jelaskan secara teori ini, karena ada suatu pembaruan. Ingat, namanya teknologi informasi selalu ada pembaruan. Tapi pada intinya kalian harus mencoba untuk praktik, nggak apa-apa. Untuk praktek, memang penjelasan secara teori kalau tidak diimbangi dengan praktek ya juga akan kesulitan di sini ya, karena saya di sini menjelaskan secara teori. Ini lalu klik continue. Kalau sudah dipindahkan public HTML, nama domain ini untuk ngecek ya, otomatis kita nanti akan login seperti ini ya, pilih bahasa. Memang agak panjang ya ketika kita install WordPress dengan apa, dengan lewat cPanel maupun VTP ya, ini prosesnya memang agak panjang karena kita install dulu WordPress-nya, kemudian kita hosting sendiri. Itu prosesnya memang agak panjang. Beda dengan yang blogger, yang blog langsung custom domain itu agak singkat. Ini bisa dicoba ya. Tapi nanti ini kalau memang beli domain ya di penyedia, itu bisa diinstalkan juga bisa ya. Kita tinggal terima beres, langsung login di WordPress-nya, kita dikasih login cPanel, kita langsung dikasih login WordPress juga bisa langsung. Kalau misalkan Anda kesulitan untuk menginstal, nanti juga akan dibantu oleh penyedia layanan domainnya dan hostingnya. Ini dengan cPanel menggunakan file manager. Nah, jadi banyak sekali ya alternatifnya. Intinya menginstal WordPress dulu ya kalau kita beli domain dan hosting. Nanti sampai pada tampilan seperti ini. Jadi kita tinggal login di WordPress. Nah, kemudian kalau sudah kita punya WordPress, login, kemudian kita pengen posting artikel, itu caranya seperti ini. Ya, kita sudah tinggal posting kalau sudah seperti ini. Ya, cara posting artikel di WordPress. Untuk saat ini saya kira caranya memang agak berbeda ya dari yang sudah saya jelaskan secara teori ini, tapi kurang lebihnya sama. Ya, penggunaan tags atau kata kunci di sini atau keyword.
Jadi memang ini prosesnya agak panjang ya untuk install WordPress melalui cPanel ya. Kemudian kalau sudah dikasih login untuk WordPress-nya ya tinggal posting artikelnya. Kemudian tidak lupa ya, WordPress itu kelebihannya adalah ini ya. Kita dikasih plugin ini ya. Plugin ini berbagai macam fitur nanti bisa dimaksimalkan. Ini kelebihan dari WordPress. WordPress secara struktur, secara SEO, Search Engine Optimization itu memang lebih bagus daripada Blogger ya. Kemudian juga dimanjakan dengan fitur plugin. Ini dipasang aja plugin-pluginnya yang paling penting. Jadi kesimpulannya ya, untuk kesimpulannya membuat WordPress, pada kita membuat blog kali ini yaitu pada membuat WordPress ya, dengan cara berbayar untuk membeli domain dan hosting. Kemudian kita dikasih login cPanel, lalu install WordPress. Sudah kita install WordPress ya, di sini nanti kita bisa upload artikel. Baru kita nanti bisa upload artikel. Kalau artikel kita jualan atau toko online ya kita bisa pilih dulu ya template-nya, template sesuai dengan jualan kita. Kalau pengen toko online ya kita harus pilih template toko online. Kalau news ya news, berita, artikel ya artikel. Tuh, jadi disesuaikan dengan apa? Dengan niche-nya. Ya, keinginan kita kepingin WordPress itu temanya apa, template-nya ya. Misalkan kalau pengen membuat toko online ya berarti template-nya template toko online itu ada sendiri. Kalau pengen berita ya di apa, diinstal template berita. Jadi sesuai dengan keinginan kita nantinya. Kalau website berjualan ya kita pakai landing page ya, sesuai dengan template-nya ini. Kemudian kita baru posting ke artikel. Nah, jadi yang saya jelaskan di sini adalah yang berbayar. Ini bisa dicoba ketika kalian sudah punya modal ya. Ini dicoba untuk WordPress. Karena WordPress sangat bagus untuk struktur search engine optimization ya, dan kemudian dimanjakan dengan berbagai macam plugin. Semoga penjelasan saya secara singkat ini bermanfaat ya, tentang membuat website menggunakan platform WordPress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.